berkumpul sejenak, si Ipu lagi berternak. Balik. Balik ya? Oh, oke, siap. Sama kayak topi. Kembali. Orangnya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Dinmu. Di tempat namanya Didinmu. Mujair. Kenal. Upeng. Bukan boy. Di dekat saya ada Aji. Silakan perkenalkan diri bagi saudara Aji. Salah. Udah. Oh, udah. Kan Siap. Udah kenal. Pada sore Didin tuh bukan Didin Mujair. apa? Didin Muriang. Kering Kemarin habis meriang. Kemarin agak puyeng doang, mah demam dikit, Mang. Musimnya pancaroba. Alah. Bukan Emang punya warna. covid lagi. Covid lagi. Udah dihapuskan sekarang, Pak. Enggak ada Covid Covid lagi, kita. tapi sekarang ini nggak ada WFH. Enggak ada WFH, adanya WFO. Nggak ada. Ya. Oke. Di rumah. Pada sore kali ini kita akan membahas tentang seputar dunia pendidikan ya. Ya. Yang diputar. Pendidikan anak usia dini. Usia dini. Paud. Ntar dulu dininya seusia siapa? Dini. Dininya dini Seusia siapa dini. nih? Jadi ini Dininya dini yang mana? Dininya dini yang mana? Dini yang di Bekasi kayaknya, Pak. Boleh. Banyak, Pak, dini itu, Pak, sebenarnya, Pak. Ada Dini Nuraini, ada Dini Dini Aminarti. Aminarti. Banyak sekali yang Berarti namanya. seusia diri segitu gede ya? Iya. Yang kalau kita bicarain. Iya. Berat, Bos. Dini bos. Dini yang Bos. sangat gede loh. Dini yang sangat besar. Gitu Din. Oke, gitu. Silakan untuk Bapak Dodi Akbar. Tanjung. Enim. Bukan lesung. Bukan. Nim. Kan Tanjung. Iya. Tanjung. Ya. Ini Enim. Thank you, Dinmu. Kembali lagi bersama TKD Garis Lurus dan 88 tim. Wih. Wih. Yeay. Katanya sore ini kita mau sok-sokan ngebahas dan diperdalam sedikit ya, detail sedikit soal pendidikan ya. Ya. Requestnya teman-teman. Kalau yang kemarin sudah kita bahas sedikit, terus di luar itu juga penting-penting dibahas juga ya. Penting-penting Ini. dibahas, Pak. Dan penasaran. Sangat berat. Penasaran sebenarnya sama, abang juga penasaran sih. Kenapa sampai kok nggak bisa maju-maju kalau dulu kata Cak Lontong Nah. apa? Kopi ya. Putri. Kopi ya? Put. Putri dulu Bang, gimana Bang? Putri. Emosi nih, Bang. Sini dong. Dong. Selera ya. Kita butuh konsumen. Konsumsi. Konsumsi. Ayam meren. Ayo. Ayam. Namanya siapa? Namanya apa ini? Onde-onde. Katanya namanya siapa katanya? Namanya Hmm. Putri. Football. Football. Putri balik. Balik. Tarbal. Cara balik. Katanya nyungguin tapi dibawa lagi. Nyi MT nyomot. Nah. Perasaan ayo dading. Ada. Berapa daging? Undang-undang enak. Ya. Next. Oke. Hujannya Oke. ganjil, Mas. Gimana Bang kalau kita mulai dengan prolog dulu Bang? Iya, barusan Studi kasus dulu ya. Siap. Kamu sampai barusan. Yes. Oke. Aidu tukang es. Dulu katanya Darah. Cak Lontong bilang bahwa bukan bukan kita tidak mampu akhirnya mengirim tenaga pendidik pengajar ke negeri jiran tetangga kita ya. Tapi selera orang sana aja yang turun katanya, itu membesarkan kita aja. Dulu kan kita tahun 70-an itu Sempat mengajari. yang dikirim kan tenaga pendidikan, tenaga pengajar Ya, dulu. ya, pengajar. Negeri jiran kita, kok sekarang malah TKI katanya. Ya itu untuk membesarkan hati jiwa kita aja. Bahwa Seleranya rendah. seleranya menurun gitu rendah padahal kita lah yang pendidikannya ada apa dengan pendidikan itu gitu ya. Gitu. Pendidik kan kenapa menjadi penting? Penting menurut Abang. Ini sebagai prolog ya. Nih dengerin. Kita yang terlahir dari generasi orang tua kita ya dulu ya. Abang, ini Sony, Ryuri, Ji Aji, Didinmu, kan? Terlahir dari generasi yang didikannya dididik oleh generasi sebelumnya. Ya. Ya. Dan pasti ada yang diterapkan dong, ditinggalkan, disematkan gitu kan. Dididik lah gitu kan. Dan pasti juga generasi setelahnya juga ya orang tua kita menerapkan juga apa yang sudah diajarkan oleh Orang tuanya dulu. Nah, harusnya kita juga gitu menerapkan ke anak-anak kita kan, walaupun tidak semua, walaupun
old school lah orang Old orang sekarang school. bilangnya nggak masuk lagi pak gitu kan, Tuhan dulu gitu kan. Iya. Kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu Anhu. anhu, didiklah anakmu Generasi dengan sesuai zamannya gitu kan. Nah, tapi tetap nilai-nilai itu kan tetap harus kita pilih, kita ambil dan tertanam gitu ya. Ya. Kayak misalnya etika, adab, moral gitu kan. Bagaimana abang didin ke abang gitu kan. Nah gitu. Nah sekarang tuh sudah apa kita bilangnya, degradasi atau Degradasi moral. perubahan Degradasi moral. mentalnya moral, atau malah udah nggak melekat sama sekali, lepas gitu malah. Lebih ekstrim lagi, lepas moral adabnya. Yang orang, fenomenanya lumayan. iya, yang orang sudah terlalu biasa minus. ngumbar-ngumbar apa segala macam di ruang publik ya, di ruang Iya. publik. Nah itu berarti begitu pentingnya pendidikan yang harus kita tanamkan dari beberapa ajaran dan didikan orang tua kita dulu hingga ke generasi kita. Nah, ini Bang. Silakan dimulai dengan siapa? Jadi Aji cerita dulu ya Bang, studi kasus nih Bang. Ada 2 studi kasus. Jadi antara yang ngedidiknya dan yang dididiknya. Yang pertama yang dididiknya dulu nih. Belum lama ini nih di Bengkulu nih Bang. Ada guru yang matanya diketapel sama orang tua murid. Jarak deket nih. Jadi Orang kalau- murid berarti itu dong, diincar dari luar dia. Gitu, pokoknya Jadi diketapel aja sama orang tua murid. ketapel. Jadi Gara-gara- awal kronologinya gara-gara Anaknya. si anaknya ini ngerokok nih di kantin Di sekolah. di sekolah Berarti usia SMP tuh, SMA. 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 Ditegur lah mas satu orang guru ini, guru olahraga dia. Nggak terima si anaknya Ngadu. ini ngadu ke orang tua. Hmm. Orang tuanya datang, diketapel lah si guru tuh. Langsung di depan pada saat itu juga. Saat itu juga Jarak Iya, dekat, lengkap. jarak dekat. jarak dekat. Wah, Nah, itu studi kasus pertama. Itu si guru akhirnya sekarang ngalamin kebutaan permanen. Studi kasus 2, ini cuman cerita doang dari orang sih. Jadi ada satu sekolah, itu si guru udah jarang masuk nih. Dan sekalinya masuk, tiba-tiba ngajarin setelah jam pelajaran ya, tiba-tiba ngasih materi yang menjurus ke arah seksual, Asusila ya. asusila. kalau seksual nggak masalah, tapi asusila yang nggak kayak ini. Ke asusila ini mau bang, Asusila. dipertontonin video-video yang Sure. sure Sure. gitu. Wow. Wow. Saya pengen jadi murid. Sure. Aduh. Nah berarti kan dari kedua ini antara si objek dan subjeknya bisa jadi sama-sama ada masalah nih bang, antara si pengajar, tenaga pengajar atau yang diajarnya. Nah itu bang studi kasusnya. Oke. Tanggapannya gimana nih? Apa yang mau kita kupas? Bicara Enggak. studi kasus, kalau abang dulu ingat bang, zaman-zamannya 3GP, Nokia Ya. masih berjaya. Sony. Ingat nggak abang video ini maminya, ini perek-pereknya, itu kan di dalam kelas. Segitu vulgarnya, murid memvideokan teman-temannya, bahkan ada yang terbuka sedikit ininya apa roknya. Kalau bang masih inget ya, pasti inget bang. Ingat sih kayaknya apa? Saya kayaknya belum tahu tuh. Itu zaman dulu, masih zaman 3GP, masih handphone Ketupat. Nokia zaman berjaya. Ya, Berarti I know. kan I know. masuknya teknologi mempengaruhi salah satunya kan, karena kita tidak bukan tidak siap ya, tidak mampu memanfaatkan atau mengendalikan teknologi itu dengan baik ya. Sehingga kita membuat sesuatu yang sebetulnya konyol terus diupload. Mungkin zaman dulu juga kenakalan hampir sama ya, Lebih parah mungkin. lebih parah karena dulu kan film-film tanda kutip berbau seks itu ada di bioskop sih, free, siapapun boleh masuk. Gua masih zaman SD. Masa iya sih boleh masuk? Serius bang, serius, bayar tuh cuma 500 rupiah waktu itu masuk. Zaman-zamannya Inneke Koesherawati, Ayu Azhari, Eva Arnaz tuh. Zaman-zaman itu kan film-film panas lah. Bumsek ya. Bumsek, AC ya, belum pakai AC soalnya itu teaternya. Tapi nggak media sosialisasinya nggak semasif sekarang mungkin ya. Jadi orang-orang tertentu yang memang tahu jalurnya ke bioskop. Makanya kan sebagian orang tua masih menganggap minus bang bioskop itu. Kalau kita mau kemana?
bioskop tanda kutip masih minus karena masih yang terbayang zaman dulu bioskop itu tempat berbuat yang tidak baik lah. Padahal sekarang kan jauh berbeda ya, emang tempat healing keluarga, kita nonton bareng sama keluarga. Oh iya. Lebih rapi lah, lebih bagus gitu manajemennya. Berarti kan pendidikan itu juga dipengaruhi sama pengaruh sekitar. Pengaruh dari luar. Karena sebetulnya si lembaga pendidikannya sendiri baik sebetulnya. Mereka apapun itu tujuannya ya, membangun suatu wadah atau sekolah itu atau lembaga pendidikan itu itu baik sebetulnya. Cuman kan secara tidak langsung masuklah pengaruh-pengaruh, salah satunya kurikulum atau pengaruh kepentingan orang tua, murid, kepentingan kadang juga disusupi politik kan ke dunia pendidikan kita itu. Mungkin kalau saya pandang dunia luar itu takut sama murid-murid Indonesia, makanya mudah banget dirusaknya gitu dengan cara apapun gitu. Tapi kira-kira Ya. itu dari apanya Wak yang salah, Wak? Si pendidikan bisa, maksudnya dari segi apanya gitu yang harus dibenahin sih Ya. dari dunia pendidikannya? Kalau menurut saya sih nggak semuanya ya lembaga pendidikan itu minus, maksudnya minus itu tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan si murid-muridnya menjadi ke koridor yang baik lah gitu. Kan kebanyakan kayak gitu, misal punten ya. Kayak sekolah-sekolah yang sering tawuran gitu kan. Dulu gue juga pelaku ya tawuran. Karena sekolah tidak mampu mengendalikan itu, murid-muridnya banyak, jadi industri, akhirnya yang penting masuk. Ya udah, jalan aja gitu kan. Yang penting murid murid ada. Pemasukan masuk gitu kan. Bicara kualitas atau baik atau tidak atau dikembalikan lagi ke koridor pendidikan itu nomor sekian gitu. Tapi banyak juga sekolah-sekolah yang memang mementingkan itu. Banyak juga. Makanya kembalikan lagi ke diri kita masing-masing sebetulnya. Apalagi kita nanti akan menjadi orang tua yang punya anak, Udin, Aji, Bayu kan. Yuri. Ya pilihlah tempat-tempat pendidikan yang memang dianggap atau ya secara kasat mata kan ketahuan ya mana lembaga pendidikan yang minus itu maksudnya tidak bisa mengendalikan. Kalau menurut saya tidak bisa mengendalikan si muridnya, kebijakannya itu susah, padahal banyak sekolah yang bisa mengendalikan itu dengan kebijakan sekolah gitu. Tapi dari awal kita bedain dulu kayaknya nih antara pendidikan dan sekolah gitu. Pendidikan kan gak mesti harus selalu di sekolah ya. Kita pendidikan Karena dapat dari mana ya, saja juga karena bisa. kan banyak yang mungkin cukup tidak beruntung untuk mengakses sekolah ya, tapi dia tetap bisa mendapatkan pendidikan gitu. Ya. Dan berhasil. Dan dia berhasil lebih Ya. tinggi secara adab dan Iya, dan perilakunya ya, pengetahuannya pengetahuannya lebih luas gitu. Sebenarnya kalau ngomongin permasalahan lembaga pendidikan berarti kan sistemnya, karena emang sistemnya aja yang perlu di Kupas. Iya yang perlu diperbaiki gitu. Ya. Tapi kan sistem kemarin ya udah abang singgung. Tidak ada pemikiran seseorang atau semua orang, kelompok, golongan yang membuat satu sistem buruk. Iya. Ya, Gitu kan. tujuannya ya semuanya dengan tujuan yang baik. Orang-orang yang gitu. menjalankan sistem itu yang Iya. oknum, yang Tapi, membuat buruk. perlu ada evaluasi bang, Hmm. maksudnya perlu dievaluasi gitu. Berarti kan ada suatu kesalahan dalam perjalanan ya, ada permasalahan. Solusi pemecahannya ya untuk disepakati dulu nih. Ternyata ini masalah gitu. Cara pandangnya harus sama dulu. Kalau cara pandangnya beda, ya itu nggak bakal bisa clear masalahnya. Kenapa sistem pendidikan? Karena gini, yang Yuri lihat di lingkungan sekitar, karena emang banyak yang mayoritas guru gitu. Terus ada saudara atau kerabat juga yang jadi guru gitu. Guru ini yang harusnya punya peran sebagai pendidik disibukkan dengan PR-PR lain, kerjaan-kerjaan lain gitu. Jadi yang harusnya tujuan utamanya mendidik, jadi itu jadi kedua lah gitu ibaratnya. Sekian persen lah Iya. berkurang. Yang pertama dikejar yaitu akreditasi personal gitu kan, ngejar Akreditasi sekolah. gitu. Program-program sekolah. Iya. Jadi Karena- banyak administrasi yang Nah, harus dikerjain. Ya orientasinya berubah. Yang harusnya tadi ngedidik, ini ngejar prestasi sekolah gitu, Ya. karena bakal punya pengaruh sama mungkin insentif yang diberikan pemerintah gitu misalnya ya. Betul. Tuh
fungsinya loss di situ tuh. Jadi tujuan utama dia ngajar malah jadi nggak Nggak kurang fokus, tercapai ya. gitu. Orientasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, peran orang tua juga sama gitu. Iya. Karena gini, orang tuanya sibuk mungkin. Sibuknya sibuk apa? Sibuk mencari untuk kehidupan sehari-hari. Karena negara gagal menjamin itu ya. Belum mampu untuk menjamin sepenuhnya ya kebutuhan pokok gitu. Nah, makanya masalah pendidikan, orang tua ngelempar ke sekolah juga ngelempar ke orang tua, nggak ada kerjasama yang jabat tangan yang suka ada bahasa gitu kan? Ya, Kan udah gimana bayar. ya? Iya. Ini gimana sih gurunya ngajarinnya? Gimana sih gurunya ngajarin kan udah dibayar ini. Si guru Berarti kan aja. berarti posisinya gini ya. Ketika kita berbicara dengan pendidik, berarti kan jatuhnya kepada pendidik itu ada objek ya, humannya berarti kan, iya kan. Oke. Kalau misalnya humannya error, mati yang dididiknya juga bakal ngikutin error gitu kan. Makanya itulah yang menjadikan yang namanya ketidaksesuaian dengan sistem gitu. Harusnya kan sistem itu ngedidik benar-benar ngedidik, the pure ngedidik, nggak mementingkan hal-hal yang lain gitu. Karena- Sama ngedidik sama ngedidin kan. Ya. Boleh. Jadi Ganti lagi aja namanya. Mulyadi kemarin. Jono. Iya, Karena gini ya, nyambung sedikit. Dulu gue masih inget ada keluhan yang sampai gitu dari seorang guru gitu. Kita ini udah capek gitu. Maksudnya capek dengan yang tadi PR-PR gitu. Kalian udah tinggal ngerjain tugas segala macam aja, masa harus ribut segala macam karena usia ya anak sekolah lah gitu ribut. Cuma kan gue pribadi berpikir, lah harusnya Ibu ngedidik seorang saya. pendidik gitu nggak mempermasalahkan itu ke kita gitu karena tugasnya itu ngedidik Nggak, gitu. bukan mempermasalahkan, mengeluhkan itu. Mengeluhkan Iya. itu ya. Cuma kan harusnya di ke atas nih. Ya, ada kritiknya ke atas gitu. Kritiknya ke atas. Lapor keluhannya itu ke atas, Bukan bukan ke kepada siswa ya ke pendidiknya. bawah gitu. Iya. Siswa mau ngeluh ke siapa gitu. Itu doang. Soalnya ada studi kasus juga kan yang lagi rame. Banyak ya ada pasti setiap guru-guru yang honorer terutama. Pasti keluhannya satu. Masalah gaji, Gaji, masalah administrasi. Karena kebanyakan guru honorer ini dari informasi yang didengar ya, dari ya Temen gimana lah. naratif orang lah. Sambil Isi guru honorer nih gaji 3 bulan sekali. Iya. Nungguin bos. Itu juga kalau dihitung harian ada satu guru yang kalau dihitung harian itu 10.000. berarti cuman 1.000 per hari. 30.000 atau Sebulan. sebulan. Iya. Karena Gajinya 3 bulan 100.000. 100.000. Edwin. Di Itu adalah di Jawa Barat lah. masih kayak jauh. Oh, gila. Jawa Barat ya. Dian. Udah mah gitu, tugas-tugas biasa kan kalau honorer kedudukannya Selalu dibikin pion. Kasta paling rendah. kedudukannya di bawah gitu. Jadi harusnya tugas-tugas yang dikerjain sama PNS ya dilimpahin lah ke ini. Jadi akhirnya Honorer. PNS Selalu cuma aja. terima beres aja. Gitu. Jadi Tapi kayaknya tidak semua ya. Nggak semua, Nggak semua PNS ya. Ini ada cuma beberapa kasus Oknum doang. lah. Mm-mm. Pegawai negeri Skotlandia ya. Ya. Gimana Bukan di kalau negara kita sih di Di sana antah berantah. Mm-mm. Nama provinsinya doang sama. ya kalau tadi kita kan keterlibatan pendidikan itu adalah guru, pendidiknya sendiri, Melembaganya. murid sama orang tua dan sekitar ya, dan lingkungan sekitar gitu, yang bisa untuk melakukan pencegahan atau pengendalian kalau di luar jam sekolah atau di luar jam family time. Tapi kan takut ada ketersinggungan biasanya kan. Nah itu ya kalau ditarik mundur jauh ke belakang ya, memang kalau person by person ya SDM. Kalau SDM ya tarik lagi mundur, ya negara kan tadi kalau bahasa Riyuri gagal atau belum mampu ya. Kalau abang sih gagal aja bilangnya lah. Gagal Kalau udah final. Emang udah final sebenarnya. Iya benar. Ya karena berulang terus, nggak kesampaian sampai saat ini gitu kan. Nggak punya target yang jelas. Nggak punya target Tapi yang kan jelas. harusnya belajar dari kegagalan, Bang. Kalau mau berhasil. Yang nggak bisa juga gagal terus makanya. Ya berarti jangan sampai mengikuti siklus yang sama atau pola yang sama gitu loh, Bang. Biar tujuannya nggak gagal gitu. Kan kurikulum dirubah terus. Nah, itu. Itu kan upaya Upaya untuk- memperbaiki. Iya.
Berarti kalau Ngisi misalnya itu kosongan. gagal lagi, ya berarti perbaiki lagi. Nah, Tapi Ada lagi kurikulum lagi nanti. Kayak berbaiki terus gitu loh. Nah, Tapi itu jadi ini juga jadi masalah Iya, masalah kurikulum. juga. yang jadi salah satu keluhan guru. Udah mau running, ganti kebijakan, ada Ganti kurikulum menteri. baru. Iya. Ngulang lagi dari awal gitu. Saya tuh ngerasain sekolah dulu pas saya lupa nama sistemnya ya, kurikulum apa gitu. Cuman waktu itu sekolah full time teh Bang, dari dari Senin sampai Jumat. Canggih, start dari Jumat. Sabtu Minggu itu Sabtu tuh school. Jadi nggak belajar lah. Ya. Tapi pulangnya 2:30. Kan biasanya kalau zaman kita jam 12, setengah 1 ya pulang itu. Ini 2:30. Karena ada pemadatan mengurangi hari Sabtu itu. Perubahan itu gua ngerasain tuh perubahan kurikulum di tahun Sama kayak 2002. Portilas. 2002 2001 itu. Jadi memang sedikit mengurangi waktu itu angka tawuran, Bang. Jadi tawuran tuh hanya hari Sabtu atau Jumat gitu. Jumat kalau nggak Sabtu. Tapi sebelumnya waktu gua kelas 1, kelas 2 itu ya hampir tiap hari ada aja gitu kan. Karena leluasa gitu, pulang jam 12 atau jam 1. Pulang kan badan masih seger. Kalau udah sore gitu kan badan udah lemes, udah males mau ribut juga gitu kan, karena emang udah terkuras di sekolah kan, ditahan. Ya, jadi abang lanjut dulu sedikit ya. Keterlibatannya adalah guru pendidiknya, siswa atau murid, kemudian orang tua, dan di luar itu adalah tanggung jawab sosial kan. Nah, tadi kembali ke studi kasus yang Aji sampaikan, siapa yang harus lebih bertanggung jawab atau apa, menjadi apa gitu kan keberlanjutannya. Nah, kalau dari sisi pendidik tadi yang pertama kasusnya sisi yang dididik ya, siswa ya, muridnya ya. Iya. Kenapa sampai Melakukan. perlakuan itu seperti itu? Over itu dianggap over nggak kalau menurut kalian? Apa itu, Bang? Over limit nggak, di luar batas nggak itu? Kalau Ya, siapanya nih? Murid. Muridnya. Di Kalau luar menurut batas. gue, kalau Di luar menurut batas. gue sih enggak. Karena waktu gua sekolah juga gua melakukan itu. Enggak, Bang. Maroko. Ngerokok di kantin, ngerokok di kelas, judi di kantin, judi di kelas. Yang minus-minus tuh bisa dilakukan di kelas. Cuman kan dulu tuh kalau ada guru ya kita masih sangat menghormati. Yang berbeda reaksinya. Ya. Respon. Oke. Tapi- Satu dulu bentar. Over limit nggak? Menurut Sony nggak? Nggak. Menurut Yuri, Over. Walaupun Ah. kenakalan itu sebenarnya nggak boleh dinormalisasi ya, karena Betul. mendiamkan kesalahan itu jadi suatu kejahatan ya. betul. Cuma balik lagi kita di emang responnya aja, Ya. respon gitu. Bukannya berarti mengiyakan kita. ya mengiyakan gitu, Iya, over lah. over. Karena itu tadi tidak bisa menempatkan aja. Ya oke. Menurut Ji over tindakan Ya. si murid. Sebetulnya ya over kan Dibuat. dari peraturan yang udah dibuat di sekolah, ya harusnya murid ngikutin ya. Walaupun ada sedikit-sedikit kenakalan gitu, ya tetap aja kan berarti telah melampaui batas Ya. yang diperbolehkan di sekolah. Ya menurut aja sih over, Bang. Didin? Ya over, Bang.